Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kami datang di konten kali ini menyoroti terkait kasus polisi tembak polisi di rumah polisi. Bukti polisi di titik nadir terhadap penegakan hukum di NKRI. Maka dari itu TNI harus dilibatkan penegakan hukum. Jangan biarkan hanya institusi polisi saja yang melakukan penegakan hukum terhadap perkara-perkara pidana maupun pidana umum maupun perkara pidana korupsi. Sebagaimana yang telah kami lansir di media online, yaitu media sinarpagigroup.com, bahwa penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, bahwa polisi selaku penyidik tindak pidana umum. Hal ini setelah polisi pisah dengan TNI membuat institusi polisi merasa di atas angin. Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden. Pemisahan Polri dengan ABRI bertujuan agar polisi di Indonesia bisa lebih proporsional dalam melayani dan melindungi masyarakat. Tuh, bahwa menurut pengalaman kami selaku advokat yang sudah hampir 15 tahun beracara, bahwa selama berpisahnya Polri dan TNI membuat banyak amburadul penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab sering dan kerap ditemukan pengaduan-pengaduan masyarakat yang notabene-nya masyarakat tersebut tidak memiliki akses dalam kekuasaan, lalu juga tidak memiliki uang, maka pengaduan mereka jalan di tempat. Berangkat dari hal tersebut, sudah sepantasnya penguasa saat ini atau Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merubah undang-undang kepolisian atau membuat undang-undang yang baru atau menerbitkan peraturan presiden. Hal ini mengingat penegakan hukum di titik nadir alias emergensi. Maka sudah pantas presiden mengeluarkan perpres tersebut yang notabene-nya penyidik tindak pidana umum dan korupsi jangan hanya diberikan ke satu institusi saja, tapi libatkan TNI di tingkat Koramil, di tingkat Kodim, di tingkat Kodam maupun di tingkat Mabes. Bekali mereka dengan ilmu-ilmu penyidikan tindak pidana umum maupun korupsi, sehingga TNI yang telah ditetapkan berdasarkan aturan maupun melakukan kerjanya sebagaimana yang diamanatkan aturan tersebut, yaitu melakukan penyelidikan-penyidikan terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat. Tentu hal ini dapat memacu institusi polisi yang telah diberikan kewenangan selaku penyidik untuk melakukan yang terbaik apabila masyarakat yang melaporkan tindak pidana umum ke lembaga polisi tersebut. Di pihak lain, saat masyarakat melaporkan atau mengadukan tindak pidana yang dialaminya ke kepolisian, ternyata kepolisian tidak bekerja sebagaimana aturan yang ada, maka masyarakat tersebut dapat melaporkan ke lembaga TNI yang notabene-nya secara konstitusi telah diperbolehkan menerima pengaduan atau laporan tindak pidana umum maupun korupsi dari masyarakat yang melapor. Fenomena kasus yang menimpa institusi Polri saat ini, yaitu polisi tembak polisi di rumah polisi, yaitu semua media sosial maupun media TV serta media cetak menghiasi polisi bintang 2 atau jenderal bintang 2 membunuh anggotanya, dan bintang 2 dan yang paling sadis
merekayasa proses pembunuhan tersebut seolah-olah si bintang 2 tersebut harga dirinya maupun harga diri keluarganya telah dilecehkan oleh almarhum terbunuh, yaitu Brigadir J, tentu membuat citra polisi di mata masyarakat, di mata publik maupun di dunia internasional semakin terpuruk. Hal ini penyebabnya apa? Tentu ini akibat tidak ada institusi yang kredibel, tidak ada lembaga yang mengawasi mereka yang dapat memberikan sanksi tegas kepada mereka, sehingga timbul mafia-mafia hukum di lembaga Polri tersebut. Apabila ini kita biarkan terus, maka negara akan hancur penegakan hukumnya, negara akan kacau penegakan hukumnya sebagaimana yang terjadi saat ini. Untuk itu mari masyarakat agar kita mendorong, mendesak pemerintah atau penguasa untuk membuat aturan baru terkait penegakan hukum di NKRI, khusus tindak pidana umum dan korupsi. Jangan hanya diserahkan ke kepolisian saja, tetapi juga agar kewenangan tersebut juga dapat diberikan kepada TNI yang sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Bahwa kami berbicara seperti ini berdasarkan pengalaman kami sebagai advokat yang sudah berpraktek lebih dari 15 tahun. Contoh kecil laporan klien kami di beberapa Polres maupun Polda, sebut saja di Polres Depok, yang kebetulan kami tinggal di kota Depok, lalu buka kantor lembaga bantuan hukum di kota Depok. Sekitar 4 tahun lalu ada sekitar 12 orang masyarakat yang tidak mampu datang ke kantor kami. Mereka telah ditipu oleh pengembang perumahan bahwa ternyata pengembang tersebut membangun rumah di atas tanah orang lain. Bangunan baru dibangun sekitar 15%, berikut pengembang menawarkan kepada mereka rumah dimaksud. Luas tanah bervariasi antara 40 sampai 60 meter dengan harga 125 sampai 160 juta, berlokasi di kota Depok. Hal ini membuat mereka tertarik untuk membeli rumah tersebut. Mereka sudah melakukan pembayaran bervariasi sebagaimana yang kami sebutkan tadi, bahwa sering dengan berjalannya waktu mereka menunggu pembangunan rumah yang dilakukan oleh pengembang perumahan tersebut, namun ditunggu-tunggu waktu setahun, lalu 2 tahun sampai 3 tahun, ternyata pembangunan rumah jalan di tempat, hanya bisa berjalan 45% pembangunan. Berangkat dari hal tersebut, mereka merasa ditipu, lalu mereka datang ke kantor LBH Sinar Pagi. Kebetulan kami selaku ketua umumnya. Berdasarkan saran kami, singkat cerita kami mendampingi mereka melapor dugaan tindak pidana yang mereka alami ke Polres Depok. Dalam pemeriksaan mereka telah diperiksa, begitu juga dengan saksi-saksi telah diperiksa oleh polisi. Dan yang menyedihkan, LP mereka sudah 4 tahun namun hasilnya 0 sama sekali. Di pihak lain, ketika kami selaku advokat menanyakan hal tersebut ke polisinya, mereka menjawab masih dalam tahap penyelidikan. Sangat membingungkan. Saat ini juntrungan LP tersebut tidak tahu sudah sampai di mana, luar biasa atau biasa di luar. Seperti itulah penegakan hukum di NKRI pada saat ini yang dirasakan oleh berbagai kalangan. Fenomena sebagaimana LP yang kami sebutkan di atas pasti banyak terjadi di NKRI. Hal ini menjadi presiden buruk di tubuh kepolisian. Kami saja selaku advokat tidak bisa mengakses keterbukaan penegakan hukum terhadap perkara yang kami bela, maka bagaimana nasib masyarakat yang tidak mengerti hukum? Tentu membingungkan. Maka dari itu sekali lagi kami sampaikan kepada publik, mari kita dorong Presiden Joko Widodo agar Presiden dapat menerbitkan peraturan Presiden terkait sebagaimana yang kami sebutkan di atas, agar penegakan hukum tindak pidana umum maupun korupsi jangan hanya diberikan kewenangannya ke institusi polisi saja, tetapi juga diberikan kepada TNI. Dalam hal ini bukan berarti TNI secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian TNI yang telah dilatih atau dibekali dengan ilmu-ilmu penyelidikan tindak pidana maupun korupsi. Di pihak lain, fungsi TNI tetap, yaitu menjaga kedaulatan NKRI. Inilah harapan kami
agar persoalan-persoalan sebagaimana yang terjadi saat ini, yaitu polisi tembak polisi di rumah polisi, tidak terulang lagi di kemudian hari. Perlu juga kami tegaskan, kebetulan kami mengelola ada 8 media online dan ada 3 media cetak. Wartawan kami di berbagai daerah tentu ada. Sebut saja daerah Sumatera Utara, sebelum terjadi kasus ini, wartawan kami sering meliput perjudian merajalela di Sumut, namun sepertinya tidak ada penegakan hukum terhadap hal tersebut. Maka kami selaku pengusaha media telah capek memberitakan perjudian-perjudian yang ada di Sumatera Utara. Bahwa 1 hari setelah Bintang 2 atau FS ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolri, wartawan kami kirimkan berita ke redaksi media kami bahwa Kapoldasu pimpin penggerebekan judi online di kawasan perumahan mewah yang ada di Kota Medan. Ini ada apa? Dugaan kuat berarti selama ini ada yang membackinginya, sehingga sekelas Kapolda saja tidak berkutik. Perlu digarisbawahi, hanya dugaan sementara, Red. Konteks di atas, masyarakat bisa menganalisa siapa sih sebenarnya yang membackingi judi tersebut. Ini semua bisa terjadi akibat oknum penguasa yang ada di Mabes Polri. Katanya diduga seperti itu. FS merasa bisa mengangkangi semua tindak pidana yang dia lakukan. Dia merasa semua bisa direkayasa, sehingga faktanya dapat kita lihat ketika publik mendesak agar pelaku polisi tembak polisi di rumah polisi harus diusut dan dibuka seterang-terangnya. Lalu Presiden merespon hal tersebut, baru si FS tidak bisa membendungnya lagi dan statusnya jadi tersangka. Untuk itu sekali lagi kami mohon kepada masyarakat yang cinta penegakan hukum, mari kita berusaha suarakan kepada penguasa agar Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, menerbitkan Perpres agar melibatkan sebagian TNI dalam penegakan hukum di NKRI. Kiranya apa yang kami sampaikan ini berguna dan bermanfaat bagi perkembangan penegakan hukum di NKRI di masa yang akan datang. Hari ini hari Selasa, tanggal 16 Agustus, besok hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, di mana NKRI memperingati HUT kemerdekaannya yang ke-77 tahun. Untuk itu kami ucapkan merdeka, merdeka, merdeka atau mati.